cerita kita ada di bangku sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spentik, kembali lagi di bangku sekolah. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang sering sekali kita lupakan, padahal itu penting sekali untuk kenyamanan dan juga kesehatan tak, yaitu kebersihan. Kebersihan itu ada banyak contohnya. Mungkin salah satunya itu kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan jiwa, dan masih banyak lagi. Tapi untuk topik kali ini kita bakal bahas tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu bukan cuma tanggung jawabnya petugas kebersihan, tapi tanggung jawabnya juga bersama. Nah, makanya saya mau ajak kalian semua untuk mengerti apa itu kebersihan lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan saya Rania dari kelas 78 yang akan ditemani dengan salah satu narasumber kita yang merupakan Duta Lingkungan SMP Negeri 3 Makassar tahun 2024 sampai 2025. Halo Kak Maritza. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maritza Syiratil Asidi, selaku Putri Duta Lingkungan tahun 2024 sampai 2025 SMP Negeri 3 Makassar. Wah, kerennya Kak Maritza, dia itu salah satu duta lingkungan di SMP Negeri 3 Makassar, toh. Kira-kira apa motivasinya Kak Maritza sampai bisa mau jadi duta lingkungan di SMP Negeri 3 ini? Kalau motivasiku sendiri itu yang paling menjadi patokanku itu untuk bisa membagikan motivasi-motivasi serta pengetahuan-pengetahuan saya tentang lingkungan, karena banyak sekali kuliah, banyak sekali kayak seumuranku itu masih menyepelekan seberapa pentingnya itu lingkungan. Oh iya, untung Kak Maritza ini keren guys, karena Kak Maritza itu sadar apa yang harus dia lakukan di usianya sekarang ini. Nah, terkait topik kita hari ini tentang kebersihan lingkungan itu karena banyak sekali siswa-siswa yang masih belum peduli sama kebersihan lingkungannya sendiri. Padahal kalau lingkungan tak terjaga sama bersih juga itu kita juga bisa dapat benefitnya sendiri, nggak Iya sih sih, Kak? pastinya. Iya, itu yang kayak tadi saya sebutkan. Tapi saya mau tanya Kak Maritza, menurutnya Kak Maritza itu lingkungannya Spentik seperti apa? Menurutku lingkungannya Spentik itu ada beberapa spotnya yang memang alhamdulillah bersih, tapi ada juga beberapa yang masih kotor. Nah, kalau yang kotor itu salah satunya tuh di ruangan kelasnya siswa-siswi. Masih banyak sekali biasanya sampah-sampah yang bertumpukan, berserakan, dan mereka cuma melihat saja, malahan biasa mereka kasih jatuh lagi. Iya, biasa kayak ditendang-tendang gitu. Dan masih tidak sadar juga. Jadi menurut saya, kalau kita sudah lihat itu, seharusnya kita punya kesadaran diri untuk membersihkannya, atau bahkan tidak menggunakan lagi bahan-bahan yang pakai plastik kayak tempat minum lah, yang di kantin-kantin, atau bahkan plastik snack yang kita beli. Tapi menurutnya Kak Maritza, ada nggak cara-caranya supaya dicegah itu semua? Cara-caranya pasti kan kita ini di usia kita yang sekarang sudah bergantung sama teknologi kan. Nah, menurutku saya seharusnya kita itu bisa menonton video-video yang beredukasi. Jadi kita bisa sadar bahwa seberapa pentingnya itu lingkungan untuk kita di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Bukan hanya siswa-siswi Spentik, tapi orang-orang sekitar juga, atau bahkan orang tua kita, guru-guru, bahkan yang lainnya juga bisa. Iya, tapi ada juga itu biasa tuh Kak Maritza, orang yang awalnya dia itu peduli sama lingkungan, kayak rajin nih bisa dibilang, kayak menjaga sekali nih, tapi karena pergaulannya atau bagaimana mungkin dia jadi ikut-ikutan kayak temannya terbawa arus, kayak ikut-ikutan juga ngeludahin sembarangan misalnya juga. Iya sih, banyak sekali itu memang, karena sekarang itu banyak orang yang karena dia bergaul salah, jadi dia juga ikut-ikut temannya karena dia takut dia dibilang ketinggalan zaman. Padahal sebenarnya ketinggalan zaman itu banyak artinya. Ada itu yang bisa dipengen sekarang FOMO. Nah, FOMO itu bisa dibagi jadi dua, FOMO yang baik sama yang tidak baik. Ya. Jadi kita harus mengikuti FOMO yang baik, karena ketika kita berteman itu bisa berdampak untuk kita keselanjutannya, karena kita selalu mau bergantung sama pendapatnya orang lain, padahal diri kita sendiri sadar bahwa itu tidak baik. Iya, apalagi sih jadi ingat Kak, kan tidak sepenuhnya juga ini kebersihan lingkungan salahnya siswa-siswi. Ada juga pernah saya dapat pengalaman itu waktu mau upacara. Saya tuh mau buang air, saya pergi ke toilet siswa perempuan, terus saya biasanya itu kebiasaanku nyalakan dulu keran terus buang air. Kerannya tuh selalu mati. Biasa kalau pagi-pagi itu apa pendapatnya Kak Maritza? Pendapatku itu seharusnya guru-guru sih lebih teliti ya untuk mengecek
tangki air yang ada di sekolah, apakah sudah bisa dipakai dengan baik, apakah bersih, tidak tersumbat. Jadi guru-guru tahu ini bisa lebih awal memberitahukan siswa-siswinya untuk bisa membuang air di ruang guru misalnya toh, karena sudah pastinya kalau di ruang guru itu airnya jalannya lancar. Karena biasanya guru-guru ya di situ, tapi tentang seputar yang kayak siswa-siswi masih sering menggunakan plastik. Itu bagaimana caranya dicegah itu, karena biasanya kan ada siswa-siswi yang tidak bisa bawa bekal dari rumah atau bagaimana sampai dia jajan, misalnya kelebihan jajan kayak begitu. Menurut saya bisa membawa alat sendiri dari rumah, salah satunya itu misalnya sendok lah, alat makan kah, atau apa bahkan yang lainnya, atau yang paling penting adalah tumbler sih menurutku. Tumbler, iya, karena apalagi kalau kita bawa tumbler juga dari rumah tuh sudah pasti hemat juga uang jajan tak sendiri. Iya. Kayak misalnya kita bisa beli minuman lah di sekolah toh, terus kita bisa minta ke ibu kantinnya untuk taruh minumannya di tumbler kita, jadi bisa juga lebih awet dan tidak termasuk sama bakteri-bakteri yang dari lingkungan kita yang sudah tercemar karena sampah-sampah yang kita perlu dari diri kita sendiri sih. Iya, soal sampah itu sampah yang kayak gimana tuh? Yang bisa didaur ulang kah atau? Menurutnya Kak Maritza itu biasa ada kan tempat sampah di depan kelas itu yang penuhi sampahnya, kayak tumpah-tumpah sampai jatuh-jatuh. Itu bagaimana caranya supaya siswa-siswi mengurangi itu, terus kayak misalnya dia mau jadikan itu DIY atau bagaimana? Kerajinan. Iya, kerajinan. Padahal cantik kalau misalnya itu tempat-tempat plastik yang biasa buat minuman dikreasikan jadi bunga-bunga terus ditempel di kelas, kalau kan lucu, ya. Pasti sih. Kan karena aku selaku duta lingkungan kan, nah saya tuh sendiri mengajak teman-teman saya untuk mengurangi pemakaian plastik. Salah satunya membuat kerajinan. Biasa kan kita beli Indomie ya, ada garpu-garpu plastiknya. Nah, kita itu membuat kerajinan seperti bingkai-bingkai terus kita panjang di kelas. Jadi kelas kita terlihat lebih cantik karena kita bisa mendaur ulangkan sampah-sampah yang telah kita pakai. Jadi kita tidak merugikan sama teman-teman yang lain. Oh iya, menurutnya Kak Maritza bagaimana caranya itu ubah mindsetnya orang-orang yang kayak bilang, jangan Mide, saya bersihkan ini, ada nanti ketua kelas, ada nanti orang yang piket. Biasanya tuh di kolong-kolong mejanya ada sampah, terus dia bilang, nanti ada yang piket ini, bisa jadi ambil. Ya sih, banyak sekali sih yang begitu. Terus kalau dibahas tentang mindset sih, itu tergantung diri sendiri. Karena kalau kita kasih tahu orang lain, mereka berpikir kayak, apa sih, sok tahu banget kan? Gitu. Ketika kita berpikir begitu, itu bakal merusak pikiran kita. Kita memikirkan kayak, biasa aja, gak usah ngelakuin ini. Apa dampaknya itu, Kak? Dampaknya itu pasti selain merugikan diri kita sendiri, merugikan orang sekitar. Jadi, saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya yang paling sering kita lakukan itu kan menonton Instagram, TikTok, YouTube, Reels. Nah, sekarang kita ganti video-video itu menjadi video-video yang bermanfaat. Salah satunya, bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan, cara kita mendaur ulangkan sampah, cara mengurangi sampah, begitu sih. Karena kalau kita berpikir mindset sih pasti setiap orang berbeda-beda ya, nggak sama kita. Oh iya Kak, saya tiba-tiba ingat. Ini kan kalau kita sudah, misalnya siswa-siswi sudah buang sampah itu pada tempatnya, kira-kira itu sampahnya dikemanakan? Nah, sampah yang kita pakai itu akan dibawa ke TPA Entang, tempat pembuangan akhir sampah di Entang. Nah, teman-teman coba search ya di Google, TikTok, ataupun YouTube, bagaimana sih foto-foto TPA Entang itu, kita bisa lihat seberapa banyak menumpuk. Iya, sampai berbentuk gunung. Itu sebenarnya sampah-sampah lagi sendiri. Pasti ada salah satu dari sampah kita. Iya, terus saya juga jadi ingat Kak, ada pernah saya baca waktu itu katanya bentuk perempuan. Sampah terbanyak itu juga ada dari pembalut. Pembalut. Nah, pembalut itu kan plastik. Gimana itu tipsnya kira-kira Kak supaya berkurang juga itu? Padahal kan itu juga kita menstruasi setiap bulan. Kayak apa solusinya supaya tidak terlalu menumpuk juga itu sampah-sampah pembalut? Solusiku sih
Kan kita memakai pembalut kan. Sorry ya, agak gimana bahasanya. Cuman saya kepo. Iya. Kalau misalnya kita pakai pembalut itu kan di dalamnya kan ada kayak kapas-kapas gimana. Kapas, ya. Nah, itu kita robek terus kita buang ke saluran air kita, walaupun bisa dibilang mana ya, tersumbat kan. Nggak boleh. Iya, nggak boleh karena tersumbat, tapi mau gimana lagi, karena hal wajar enggak sih perempuan itu menstruasi. Jadi Iya. Tapi menurutku ya kita bisa pakai ya, ini pembalut yang larut. Iya, Nah, pembalut. yang larut Ini juga. kapasnya. Ada juga itu pembalut kain sama ya. Ya, pembalut kain itu sih bagus banget sih. Ya, itu bisa bagus. mengurangi apa sih namanya, pembalut yang kita pakai. Iya, Bisa itu cuci krim pakai. iya. Apa lagi ya? Mau sih bahas. Seputar pasti teman-teman bertanya bagaimana sih bisa jadi duta lingkungan. Iya, itu tadi saya mau tanya. Kan tadi kita sudah tanya apa saja motivasinya Kak Mariza. Sekarang saya mau tanya, kenapa bisa? Kok bisa? Awalnya sih aku memang bermimpi untuk bisa menjadi sesuatu orang yang berguna untuk masyarakat, untuk teman-teman semua. Nah, motivasi terbesar saya untuk menjadi duta lingkungan itu sudah yang saya bilang tadi, bisa berdampak baik untuk teman-teman semua. Nah, ada juga dong fun fact-nya kenapa bisa jadi duta lingkungan, karena saya tuh sering nonton Instagram, lihat reels IG, TikTok, terus suka banget lihat orang yang pakai selempang, bisa terkenal karena prestasinya. Jadi saya juga nggak mau kalah dong, saya juga mau jadi kayak mereka. Jadi salah satunya itu saya menggunakan nih Kak Mariza FOMO, tapi FOMO-nya hal yang baik. Saya juga menggunakan internet dengan baik, bisa membawa saya ke jalan yang lebih baik, dan pastinya saya berteman sama orang-orang yang bisa membawa saya ke dampak yang baik. Salah satunya orang-orang yang punya prestasi banyak juga. Dan saya juga setiap perjalanan saya lalui itu saya selalu menjadikan pembelajaran saya untuk bisa berguna ke depannya. Dan menurut saya kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan untuk diri kita sendiri, karena keberhasilan itu bisa menjadi kita pelajaran untuk ke depannya. Oh ya, bagus itu motivasinya Kak Mariza. Dia selalu mau jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena apa nih, bagus untuk usia kayak kita ini, untuk remaja-remaja mau mencoba hal-hal baru yang ke arah positif. Iya. Pastinya sih. Jadi teman-teman semua harus berani mencoba, berani memulai dan berani melangkah. Ya, jangan takut gagal, jangan pernah takut gagal. Apalagi ini sekarang anak-anak remaja kayak usia kita ini selalu mau menyesuaikan standarnya sama standar TikTok lah, standar temannya lah, padahal yang lalu kan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus berani mencoba, karena kita nggak tahu kita itu kedepannya gimana. Ya, harus berani memulai sesuatu, guys. Oh ya, saya langsung ingat. Kira-kira tanggung jawabnya itu lingkungan siapa? Kayak tugas kebersihan, siswa, guru, atau semuanya, atau bagaimana? Tanggung jawabnya sih itu untuk kita semua, bukan hanya siswa, tapi guru, bahkan petugas sampah di sekolah. Karena masih banyak guru-guru dan petugas sekolah yang masih menggunakan plastik, bukan hanya siswa-siswi. Jadi kita sama-sama harus menjaga lingkungan, harus membawa sampah pada tempatnya, dan mengelola sampah dengan baik. Karena saya pernah lihat di Instagram nih, banyak sekali truk-truk yang macet karena mengangkut sampah-sampah yang segunung untuk dibawa ke TPA Antam. Jadi dari situ kita bisa sadar bahwa seberapa banyak sampah yang kita lakukan. Pastinya bukan hanya karena siswa-siswi ya, karena guru-guru, bahkan orang tua kita sendiri pasti masih sering menggunakan sama-sama plastik. Ya, bukan berarti kita juga dilarang menggunakan, tapi mengurangi, guys. Ya, mengurangi. Karena kita bisa masih bergantung sama sampah. Salah satunya itu kayak kemasan sayur lah, kemasan apapun itu. Jadi saya bicara di sini bukan untuk melarang teman-teman semua menggunakan plastik, tapi mengurangi. Iya, kayak contohnya juga kalau kita belanja di mana begitu, kita usahakan bawa tote bag sendiri. Nah, ya, karena apa nih, lebih banyak juga bisa dibawa dengan tote bag toh. Dan lebih besar, lebih bermanfaat, selain bisa taruh makanan, bisa taruh barang. Kalau plastik kan juga rawan rawan apa lagi? Robek biasa. Tote bag juga begitu, tapi lebih awet. Iya. Terus kalau plastik kan dia juga bahannya bahan yang udah terbakar, jadi bahaya banget sih. Iya. Kalian tahu nggak berapa tahun plastik bisa diolah? Kayak bisa dikasih larut. Kalian tahu? Aduh, kurang tahu sih, tapi nanti saya search lagi ya, dan saya pelajari. Ya, nanti.
Terusnya tunggu misalnya nanti ada apa lagi? Kasih infonya. Ya. Nanti saya taruh infonya di bawah sini ya teman-teman. Dan juga saya mau bertanya nih, kalau Rania sendiri sudah bisa mengurangi sampah enggak? Sudah Kak, saya sudah mulai mengurangi sampah saya sadar itu dari saya lihat postingannya Kak Meris dari Duta Lingkungan. Jujur, iya jujur. Karena saya lihat itu, saya kayak evaluasi sendiri diriku. Saya sudah kurang-kurangi nih sampah kah? Sekarang saya kalau berangkat ke sekolah, saya bawa tumbler guys, itu 2 liter. 2 liter supaya tidak kekurangan, tapi memang berat tapi lebih enak karena biasa awet juga sampai di rumah saya masih pakai itu. Terus juga kalau belanja begitu tuh saya selalu bawa tote bag. Sama saya sekarang sudah tidak pernah lagi jajan-jajan di luar, kayak maksudnya saya selalu bawa bekal juga sendiri. Itu sih penting juga untuk jajan-jajanan di sekolah, belum nanti tuh 100% bersih, jadi kita juga harus sadar untuk bawa bekal. Iya, harus bawa bekal karena kita bisa tahu kalau kita mau makan dari rumah itu sudah tahu kalau itu bersih, karena kita kelola sendiri, orang tua kita kelola pasti, kalau orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya, enggak sih? Bagaimana itu kalau misalnya kayak ada orang yang kurang diurus misalnya? Kalau menurutku sih itu memang sulit ya, tapi kita juga harus sadar bahwa harus bisa mandiri juga. Mandiri sih penting ya untuk sekarang, kayak kita bawa sendiri tumbler lah, atau misalnya nggak mau repot bawa bekal, bawa piring. Iya bisa. Mangkok, kalau mau beli kan sekarang juga kita udah dapat makan siang gratis ya. Jadi makanan bergizi gratis juga itu bisa mengurangi orang-orang kayak begitu, yang kayak kasihan orang tuanya nggak terlalu peduli anaknya. Ya, lumayan ini. Ada juga aku mau bilang ini. Ya. Bahkan bukan cuma di Makassar dan di lingkungan sekolah, sebanyak 33,79% ton sampah itu ada di Indonesia. Nah, di situ kita bisa lihat seberapa banyaknya sampah ada di Indonesia. Itu cuma seberapa, belum sepenuhnya. Jadi kalau kita hitung-hitung sepenuhnya itu bisa banyak sekali, kayak gunung yang ada di Indonesia. Nah, di luar negeri sana, aku lupa namanya apa, tapi dia bisa mengelola sampahnya dengan baik. Bahkan dia meminta sampah dari negara lain untuk dia kelola, untuk menjadi lebih baik. Kamu enggak sih lihat di negara mana lagi sih? Belanda mungkin? Iya, mungkin itu. Jadi kita juga harus mencontohi negara-negara yang lain. Bukan untuk katanya mengikuti, tapi kita harus mengikuti hal-hal yang baik. Tidak apa-apa mengikuti hal-hal yang baik ya, karena itu penting juga untuk kita. Itu tadi teman-teman. Jadi pesan dan kesannya Kak Mariza apa? Pesanku itu untuk teman-teman semua, seharusnya harus lebih sadar sih, lebih evaluasi diri sendiri. Jangan cuma mau ditegur, dikasih tahu, tapi kita juga harus mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah diri kita sendiri sudah benar atau enggak. Nah, jadi jangan malu untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, selalu jaga kebersihannya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya.